panjang, kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Shahnaz, Kenzo, kalian di rumah saja ya. Mama mau berangkat kerja lagi. Nanti kalau sudah selesai makan, kalian lanjut belajar. Sesudah itu, kalian boleh mainan, tapi jangan di pinggir jalan ya. Takutnya nanti ada kendaraan yang lewat. Ucap Safira pada kedua anaknya. Iya, Ma? Sahut Kenzo mengangguk. Safira tersenyum. Dia mengecup kening kedua anaknya secara bergantian. Setelahnya dia menutup pintu depan dan bergegas berangkat ke tempat kerjanya. Teh, tadi dicariin Umi, loh. Kata Eni saat melihat kedatangan Safira. Dicariin kenapa? Terus Uminya sekarang di mana? Tanya Safira, melihat sekeliling untuk mencari keberadaan Umi Aminah. Umi sudah pulang ke rumah lagi, Teh. Katanya tadi, kalau Teteh udah pulang dari jemput anak-anak, Teteh suruh nyusul ke rumahnya. Jawab Eni. Safira menautkan alisnya. Ngapain ke rumahnya? Ini kan masih waktunya kerja. Gumam Safira lirih. Kalau nggak salah tadi sih disuruh bantuin bikin kue kayaknya, Teh. Soalnya Umi mau kedatangan tamu. Sahut Eni lagi. Oh. Gumam Safira menganggukkan kepalanya. Kalau begitu saya ke rumah Umi dulu ya, Teh. Assalamualaikum. Pamit Safira, berjalan meninggalkan warung sembako tempatnya bekerja. Waalaikumsalam. Sahut Eni kembali fokus bekerja. Sementara Novi menatap kepergian Safira dengan sinis. Dia merasa kesal karena Safira bisa akrab dengan Umi Aminah, sementara dirinya tak bisa. Loh, Mama, kok pulang lagi? Tanya Kenzo saat melihat Safira membuka pintu kontrakan. Iya, Mama disuruh ke rumahnya Oma Umi. Kalian mau ikut gak? Tanya Safira, mengeluarkan motornya lagi. Ikut! Seru Shahnaz, penuh semangat. Safira tersenyum. Kalau mau ikut, makannya buruan dihabisin. Nanti kalau sudah selesai makan baru kita berangkat. Shahnaz mengangguk dan segera menyiapkan nasi ke dalam mulutnya. Begitupun dengan Kenzo yang bergegas menyelesaikan makannya. Kita butuh waktu lama, kata Kenzo. Tak membutuhkan waktu lama, Shahnaz dan Kenzo menyelesaikan makannya. Keduanya pun langsung berlari ke teras dengan penuh semangat. Ayo berangkat, Ma! Seru Shahnaz. Iya sebentar. Sahut Safira menutup pintu kontrakannya. Ayo, naik. Ajak Safira setelah mengunci pintu kontrakannya. Shahnaz duduk di depan, sedangkan Kenzo duduk di boncengan belakang. Kalian pegangan ya? Pesan Safira, melajukan motornya menuju rumah Umi Aminah. Begitu tiba di lokasi, Safira melihat sebuah mobil berwarna silver yang terparkir rapi tepat di halaman rumah Umi. Mungkin ini tamu yang Umi maksud tadi, pikir Safira dalam hati. Dia pun mengajak kedua anaknya masuk melalui pintu samping yang langsung tersambung dengan dapur. Assalamualaikum, seru Shahnaz dan Kenzo dengan riang. Waalaikumsalam, jawab Umi Aminah dari dapur. Dia pun segera menyambut kedatangan Safira dan kedua anaknya. Kata Teh ini, Umi suruh saya ke sini. Apa benar, Umi? Tanya Safira. Iya, betul, Ra. Tolong bantuin Umi buat kue ya. Nanti sore I sama suaminya mau datang ke sini. Ujar Umi dengan lembut. Oh, iya, Umi. Sahut Safira mengangguk. Kalian sudah makan belum? Kalau belum silakan makan dulu. Umi tadi masak terong balado sama goreng ikan nila. Kata Umi. Kita baru aja makan, kok, Oma? Sahut Kenzo. Umi Aminah mengangguk dengan bibir yang tak henti-hentinya tersenyum. Ma, kami main di sini ya? Kata Kenzo,
berjalan keluar dan duduk di teras samping. Iya, Nak. Jangan jauh-jauh ya. Di situ saja. Pesan Safira. Iya, Ma. Jawab Kenzo dan Syahnas bersamaan. Ayo, Ra, sini bantuin Umi. Panggil Umi Aminah dari dapur. Safira mengangguk dan segera berjalan mendekati Umi. Abi lagi kedatangan tamu, Umi? Tanya Safira, penasaran. Nggak tuh, nggak ada tamu yang datang. Jawab Umi. Lalu mobil siapa itu? Umi, yang terparkir di depan. Kalau bukan tamu Abi? Oh, itu mah mobilnya. Umi, aku keluar sebentar ya, mau ke... Di saat yang bersamaan, seorang pria datang. Dia menggantungkan ucapannya saat melihat Safira di sana. Safira menoleh. Kang Ujang! Gumamnya terkejut. Hai, Teh. Sudah lama ya kita tak bertemu. Sapa Abizar, tersenyum lebar. Iya kan? Jawab Safira, malu-malu. Matanya langsung menunduk, pipinya terasa memanas. Kamu tadi mau keluar kemana, Jang? Tanya Umi Aminah. Gak jadi keluar kok, Umi. Cuma mau ke halaman samping aja. Jawab Abizar, salah tingkah. Umi menautkan alisnya. Kalau mau ke halaman ngapain pakai izin segala sih, Jang? Ujar Umi geleng-geleng kepala. Abizar menggigit bibir bawahnya, kemudian melangkah pergi. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk melihat wanita pujaannya. Om Ujang! Seru Syahnas dan Kenzo berlari menghampiri Abizar. Keduanya terlihat sangat bahagia bertemu dengan Abizar lagi. Bab ke-37. Bagaimana kabarnya, Teh? Tanya Abizar, ikut duduk di samping Safira yang sedang bersantai di teras samping rumah Umi. Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Kang Ujang sendiri, bagaimana kabarnya? Tanya Safira balik, menatap Abizar dengan senyum lembut. Saya juga baik-baik saja. Kok, Teh? Hanya saja hati saya belum baik, karena sampai sekarang lamaran saya masih ditolak. Ucap Abizar, tersenyum, namun dengan tujuan untuk menyindir Safira. Safira langsung memalingkan mukanya. Dia merasa tak enak karena hampir 1 tahun ini, Abizar masih terus mendesaknya untuk menerima perasaannya. Mungkin itu yang dinamakan tak jodoh, kan? Ucap Safira lirih. Tidak, Teh. Saya masih yakin jika Teteh adalah jodoh saya. Selama Teteh belum menikah lagi, maka saya akan terus berjuang. Timpal Abizar pelan, namun terdengar tegas. Jangan seperti itu, Kang. Abi dan Umi sudah ingin melihat Akang berumah tangga. Jadi, jangan buang-buang waktu hanya untuk saya. Saya ini seorang janda, kan? Tak pantas mendapatkan cinta yang begitu besar dari Kang Ujang. Tutur Safira tanpa menatap Abizar. Janda ataupun gadis, sama saja, Teh. Karena bagi saya, yang terpenting itu ketulusannya. Percuma saja menikah dengan gadis jika dia tak bisa tulus menyayangi kedua orang tua saya dan tak bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak saya kelak. Sahut Abizar. Safira menghela napas panjang. Dia menatap Syahnas dan Kenzo yang sedang berlarian bersama Kang Slamet di halaman. Belum lama ini, kami bertemu kembali dengan mantan suami saya. Syahnas terlihat bahagia bertemu dengan papanya lagi. Hampir setiap hari setelah pulang sekolah, mereka selalu bermain bersama. Tapi berbeda dengan Kenzo. Dia tak mau bermain bersama papanya. Bahkan, tatapannya begitu penuh kebencian. Saya khawatir jika menikah lagi, akan merusak kebahagiaan mereka. Saya tak yakin Syahnas dan Kenzo mau memiliki papa tiri. Safira menunduk, meremas kedua jemarinya untuk menyembunyikan rasa cemasnya. Teteh tak usah khawatir. Meskipun kelak kita sudah menikah, saya tak akan melarang anak-anak untuk bertemu dengan papa kandungnya. Bahkan, saya sendiri yang akan menemani mereka bermain bersama.
Timpal Abizar penuh keyakinan. Safira menoleh. Dia mengamati raut wajah Abizar. Tatapan yang terlihat begitu tulus padanya dan penuh keyakinan. Safira kembali menatap ke depan dengan membuang napas kasar. Begitupun dengan Abizar, dia ikut mendesah panjang, seolah mengeluarkan beban berat yang menghimpit dadanya. Sekarang ini, saya sudah resmi pindah ke Bandung, jadi saya tak akan mengajar ke Jakarta lagi, Teh. Saya harap dengan jarak kita yang semakin dekat, bisa meluluhkan hati Teteh yang keras seperti batu ini. Abizar melirik Safira yang tertunduk. Saya tak tahu luka apa yang sudah kamu rasakan, hingga perasaan Teteh membeku dan tak tergoyahkan, meskipun saya sudah berusaha keras. Tapi percayalah, Teh, seiring berjalannya waktu, luka itu pasti sembuh, dan Teteh akan bisa membuka hati Teteh lagi. Lanjut Abizar lirih. Sebenarnya, alasan saya enggan menikah lagi, bukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan suami saya dulu, Kang. Tapi, karena anak-anak saya. Saya takut mereka akan mendapatkan perlakuan kasar oleh ayah sambungnya nanti. Karena ayah kandungnya saja tega menelantarkan mereka. Karena itulah, saya berpikir ratusan kali jika ingin menikah lagi. Timpal Safira. Teteh tak perlu khawatir. Saya tak mungkin melakukan kekerasan pada mereka. Saya tulus menyayangi mereka berdua, Teh. Saya sudah menganggap Sahnas dan Kenzo seperti anak kandung saya sendiri. Jadi, mana mungkin saya akan menganiaya mereka? Sahut Abizar dengan tegas. Safira menggeleng. Hati manusia tak ada yang tahu, Kang. Dulu, mantan suami saya juga seperti ini. Dia orang yang baik, soleh, dan juga penyayang. Tapi, ternyata dia tega mengkhianati saya dan menelantarkan anak-anak. Karena itulah, saya tak ingin menaruh harapan pada manusia lagi. Saya takut kecewa lagi. Saya akan memaafkan diri saya sendiri jika terjadi sesuatu yang buruk pada anak-anak lagi. Ucap Safira dengan mata berkaca-kaca. Abizar hanya bisa menghela nafas panjang, menatap wajah sendu Safira. Sore harinya, Is datang bersama suaminya. Masya Allah, Teh, sudah berapa bulan ini? Kok sudah kelihatan besar? Tanya Safira, menatap perut Is yang terlihat membuncit, meskipun sudah tertutupi oleh gamis yang longgar. Alhamdulillah, Ra, sudah masuk 6 bulan? Jawab Is, tersenyum sembari mengusap perutnya. Baru 6 bulan, tapi sudah terlihat besar ya, Teh. Apa kembar calon bayinya? Tanya Safira dengan mata berbinar. Is tersenyum, kemudian menggeleng. Enggak kok, Ra, anaknya hanya 1. Oh, begitu, Teh. Tapi, selama kehamilan Teteh tak mengalami keluhan apapun, kan? Tanya Safira, perhatian. Alhamdulillah, udah enggak, Ra, hanya di semester pertama aja sering mual dan gak enak makan. Tapi setelah menginjak trimester kedua ini, udah nggak pernah mual lagi. Makan pun udah enak. Tapi gitu, kalau malam sering kelaparan. Makanya aku sering stok roti di kamar. Jadi kalau lapar tinggal ambil aja, nggak perlu pergi ke dapur. Ujar Is, tersenyum. Syukurlah kalau begitu, Teh. Aku ikut senang mendengarnya. Semoga Teteh dan bayinya sehat sampai melahirkan nanti. Amin, terima kasih ya, Ra. Sahut Is, tersenyum lebar. Oh, ya, kamu sama Ujang gimana? Kamu masih ragu sama dia? Tanya Is, mengalihkan obrolan. Saya bukan ragu sama Kang Ujang, Teh. Tapi, saya ragu dengan diri saya sendiri. Saya takut tidak cukup baik untuk menjadi istrinya Kang Ujang. Saya juga takut mengecewakan Abi dan Umi. Ucap Safira menunduk. Is menarik napas panjang. Dia tak tahu harus bagaimana lagi agar Safira mau menikah dengan adiknya. Oh, ya, boleh aku tanya sesuatu? Safira menoleh. Tanya apa, Teh? Sahutnya antusias.
Sebenarnya, perasaan kamu ke Abizar itu bagaimana? Terlepas dari traumamu atas pengkhianatan mantan suamimu dulu, dan juga tanpa melibatkan anak-anak, tolong jujur dari lubuk hatimu yang paling dalam. Apa benar kamu sama sekali tak ada perasaan apapun pada Abizar? Atau kamu hanya berusaha untuk menutupi perasaan itu karena ada perasaan anak-anak yang harus kamu utamakan? Tanya Is dengan tatapan menyelidik. Safira terdiam. Dia kembali menunduk sembari meremas kedua jemarinya untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Andai aku masih single, belum pernah menikah, dan tak memiliki anak, mungkin aku tak akan pikir panjang untuk menerima perasaan Kang Ujang. Teh, dia laki-laki yang tampan, baik, soleh, dan juga mapan. Wanita mana yang tak ingin mendapatkan suami sesempurna itu? Safira mencoba mengendalikan perasaannya. Tapi, aku hanyalah seorang janda dengan 2 anak. Aku tak bisa egois dengan mementingkan keinginanku sendiri. Ada anak-anak yang harus aku utamakan, Teh. Aku juga tak mau jika Kang Ujang nanti malu memiliki istri seorang janda miskin sepertiku. Dia seorang dosen. Pasti teman-temannya dari kalangan atas semua. Jelas Safira lirih. Saya tak pernah malu mencintai kamu, Teh. Tiba-tiba Abizar muncul dari balik pintu. Is dan Safira menoleh. Keduanya terkejut karena Abizar mendengarkan obrolan mereka. Iya, tanpa ada yang tahu, ternyata sejak tadi Abi bisa mencuri dengar obrolan tetehnya dan juga Safira. Kang Ujang, gumam Safira gugup. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, Teh. Apa sebenarnya Teteh juga menyukai saya, tapi Teteh menyangkal karena anak-anak? Tanya Abizar dengan tatapan tajam menuntut penjelasan. Safira menelan ludahnya dengan kasar. Andai dia tahu ada Abizar di balik tembok, Safira tak akan jujur mengenai perasaannya. Bab ke-38. Bab 38. Ayo, jawab, Safira. Kamu suka juga kan sama Izar? Desak Is tak sabar. Dia menatap Safira dengan tatapan ingin tahu. Sabar dong, Teh. Nanti Teh Safira jadi tertekan kalau terlalu didesak. Kau tegur Abizar lirih. Dia sedikit khawatir dengan sikap Is yang terlalu agresif. Saya mohon, Teh. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa benar Teteh mempunyai perasaan yang sama dengan saya? Kalau iya, kenapa Teteh selalu menolak lamaran saya? Tanya Abizar dengan lembut. Dia berharap Safira mau menerima perasaannya. Safira diam saja dengan kepala tertunduk. Ayo dong, Ra, jawab. Jangan diam aja. Apa susahnya sih? Tinggal jawab iya, Teh. Aku suka juga sama Kang Ujang. Kata Is semakin mendesak. Safira meremas jemari tangannya untuk mengusir rasa gugup. Ingin rasanya dia kabur dari tempat itu. Dia benar-benar tak sanggup menghadapi tatapan tajam Is dan Abizar yang menuntut jawaban. Karena Safira masih membisu, Abizar mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Diam berarti iya, kata Abizar dengan tegas. Kalau begitu, nanti malam kita akan melakukan akad nikah. Lanjutnya dengan serius. Safira langsung menoleh. Saya memang menyukai Akang, tapi saya tak bisa menikah denganmu, Kang. Jelas Safira dengan cepat. Kenapa tak bisa, Teh? Tanya Abizar. Safira tak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah Shanas dan Kenzo yang masih asyik berlarian. Apakah karena mereka, Teteh tak bisa menikah dengan saya? Tanya Abizar, ikut menatap kedua anak Safira. Jika saya berhasil mendapatkan restu dari Shanas dan Kenzo, apakah Teteh siap menikah dengan saya? Safira menelan ludahnya dengan kasar. Asalkan anak-anak setuju, saya tak keberatan. Yang terpenting kamu bisa menyayangi mereka dengan tulus. Ucapnya lirih tanpa mengalihkan pandangannya pada Shanas dan Kenzo. Baiklah, kalau begitu. Ucap Abizar.
Dia segera beranjak dari tempatnya dan berjalan menghampiri Shanas dan Kenzo. "Shanas, Kenzo," panggil Abidzar, melambaikan tangan menginstruksi agar keduanya mendekat. "Iya, Om, ada apa?" sahut Shanas antusias. Abidzar tersenyum, kemudian berjongkok di hadapan keduanya agar sejajar. "Kalian mau nggak punya papa baru?" tanya Abidzar to the point. "Maksud Om?" tanya Kenzo, menautkan alisnya. "Bagaimana kalau misalnya Om menikah dengan mama kalian? Apa kalian setuju jika Om menjadi papa baru kalian?" tanya Abidzar dengan tatapan penuh harap. "Lalu Papa Radit bagaimana?" tanya Shanas dengan polos. "Ya gak gimana-gimana, Shanas. Om tak akan melarang kalian untuk bertemu dengan Papa Radit. Jadi meskipun kalian sudah punya papa baru, kalian masih bisa bermain dengan papa kandung kalian." Jelas Abidzar dengan lembut. "Bagaimana? Kalian mau kan jika Om menjadi papa kalian juga?" tanya Abidzar, memandang keduanya secara bergantian. "Iya, aku mau, Om," jawab Kenzo dengan cepat. Abidzar hampir tersenyum lebar, kemudian menoleh ke arah Kenzo. "Beneran kamu setuju jika Om menikah dengan mamamu? Apa kamu mau memanggil Om dengan sebutan papa atau ayah juga?" tanyanya memastikan. Kenzo mengangguk. "Aku mau, asalkan Om gak buat mama menangis dan gak menelantarkan aku dan Shanas," katanya dengan mata berkaca-kaca. Abidzar tersenyum tipis, kemudian mengusap kepala Kenzo penuh kasih sayang. "Om janji akan menyayangi kalian bertiga. Om tak akan menelantarkan kalian apapun yang terjadi. Kalian bertiga akan tetap tinggal bersama Om. Memang menikah itu apa, Om?" tanya Shanas polos. "Menikah itu suatu hubungan yang dilakukan oleh lawan jenis agar bisa tinggal bersama. Sekarang ini kan Shanas dan Kenzo hanya tinggal bertiga saja dengan mama kalian. Nah, setelah Om menikah dengan mama kalian, maka kalian bertiga akan ikut tinggal bersama Om." Jelas Abidzar dengan lembut. "Kalau mama menikah dengan papa, apa aku bisa tinggal bersama lagi dengan papa?" tanya Shanas lagi. Raut wajah Abidzar langsung berubah saat mendengar pertanyaan dari Shanas. "Enggak, kita nggak akan tinggal bersama papa lagi, karena dia udah menelantarkan kita dan buat mama menangis terus," jawab Kenzo dengan tegas. Shanas langsung menunduk dengan raut wajah sedih. "Jadi, bagaimana, Shanas? Kamu setujukan kalau Om menjadi papa baru kalian?" tanya Abidzar lagi. Dia hanya tinggal menunggu restu dari sana saja agar dia bisa menikahi Safira. Shanas tak langsung jawab. Dia menoleh ke arah Abidzar terlebih dahulu, kemudian beralih menatap ke arah mamanya yang duduk di teras bersama Is. "Tapi kalau Om jadi papaku, nanti Om ngajakin aku jalan-jalan lagi ya, kayak waktu itu," kata Shanas dengan mata berbinar. Abidzar tersenyum lebar, kemudian mengangguk. "Pasti, nanti Om akan sering mengajak kalian bertiga untuk jalan-jalan," ucapnya, mengusap kepala Shanas penuh kasih sayang. "Hore!" sorak Shanas riang gembira. "Sepertinya Izar berhasil mendapatkan restu dari kedua anakmu, Ra," bisik Is, mengamati adiknya dari kejauhan. "Kalau begitu, kalian bermain lagi ya. Om mau bicara lagi sama mama kalian," ucap Abidzar, beranjak dari tempatnya, kemudian berjalan menuju teras lagi. "Gimana, mereka setuju?" tanya Is tak sabar. "Alhamdulillah, mereka setuju, Teh. Mereka nggak keberatan kalau mamanya menikah lagi denganku," jawabnya, tersenyum lebar, sembari melirik ke arah Safira. "Jadi, bagaimana, Teh? Apa Teh siap jika nanti malam kita menikah?" tanya Abidzar menatap Safira. "Nanti malam?" gumam Safira terkejut. "Iya, Teh. Karena semuanya sudah setuju,
Jadi alangkah baiknya jika niat baik segera dilaksanakan. Dan nanti malam kita akan menikah. Ucap Abizar dengan serius. Ya, jangan nanti malam juga, dong, Zar. Ini sudah sore, waktunya sangat mepet. Sahut Is tak setuju. Nanti malam kan hanya akan akadnya saja. Untuk resepsinya bisa dilakukan kapan saja, Teh. Mumpung Teh Safira sudah setuju mau menikah dengan saya, jadi harus segera dilaksanakan. Kalau ditunda-tunda, nanti dia berubah pikiran lagi. Ujar Abizar. Tapi jangan nanti malam juga, Kang. Terlalu mendadak. Kita juga belum memberitahukan pada Umi dan Abi. Kata Safira lembut. Benar itu, Zar. Kamu pikir menikah tak butuh persiapan apapun? Kita belum menghubungi penghulu, belum mencari saksi, dan belum mengundang para warga sekitar. Terus kita juga belum menyiapkan untuk konsumsinya. Memangnya kalian menikah tak menyiapkan hidangan apapun? Imbuh Is. Itu bisa diatur, Teh. Nanti kita bisa pesan catering saja untuk konsumsinya. Tak perlu mengundang banyak orang, hanya perlu saksi saja. Jelas Abizar. Meskipun Teteh senang jika kalian akhirnya akan menikah, tapi jangan nanti malam juga, dong. Terlalu mendadak. Setidaknya besok malam saja. Jadi kita masih memiliki waktu untuk mempersiapkan semuanya. Kalau kamu mah enak, tinggal pakai jas saja. Berbeda dengan Safira, dia belum mencari baju kebaya dan perias pengantinnya. Safira mengangguk-anggukan kepala, tanda setuju dengan ucapan Is. Ya sudah deh, kalau begitu besok malam saja kita menikah. Ucap Abizar dengan terpaksa. Mendengar kabar jika Abizar dan Safira hendak menikah, Umi Aminah dan Abi Hasan sangat senang. Mereka sangat antusias akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan untuk pernikahan nanti. Bahkan Abi ingin mengadakan resepsi pernikahan besar-besaran, sama seperti saat pernikahan Is waktu itu. Alhamdulillah, akhirnya anak kita mau menikah juga. Kita harus meriahkan pernikahan mereka. Kata Abi Hasan dengan wajah yang berseri-seri. Iya, Bi, kita harus siapkan semuanya dengan baik. Jangan sampai ada yang kurang. Sahut Umi Aminah menangguk setuju. Umi Aminah dan Abi Hasan segera menghubungi para tetangga dan keluarga untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut. Mereka ingin mengadakan resepsi pernikahan yang meriah dan berkesan bagi Abizar dan Safira. Kita harus siapkan segala sesuatunya dengan baik. Dari catering, dekorasi, sampai baju pengantinnya. Kata Umi Aminah dengan wajah yang bersemangat. Iya, Umi. Kita harus buat acara pernikahan semewah mungkin, agar orang-orang tak meremehkan Safira lagi. Sahut Abi Hasan dengan nada yang tegas. Umi Aminah dan Abi Hasan segera mencari penghulu dan saksi untuk pernikahan Abizar dan Safira. Mereka ingin mencari orang yang berpengalaman dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Umi Aminah dan Abi Hasan juga tak lupa untuk menyiapkan seserahan untuk Safira. Mereka ingin memberikan seserahan yang bermakna dan berguna bagi Safira. Bab ke-39. Sah! Teriakan para saksi dan tamu undangan yang turut hadir memenuhi ruangan, menandai resminya ikatan pernikahan antara Abizar dan Safira. Alih-alih bahagia, Safira justru menitipkan air matanya. Cepat-cepat dia mengusap kedua matanya sebelum ada yang melihat. Bukan Safira tak bahagia menikah dengan Abizar, hanya saja rasa trauma itu kembali muncul. Dulu, pernikahannya juga semeriah ini saat bersama Radit. Saat itu, dia pernah menjadi wanita paling beruntung dipersunting oleh laki-laki sesempurna Radit. Tapi, setelah 7 tahun berlalu, nyatanya orang yang sangat dia percaya itu mengkhianatinya. Dan tak menutup kemungkinan jika Abizar juga bisa berubah demikian, karena hati manusia tak ada yang tahu. Enak banget ya, udah ditolongin, sekarang diangkat jadi mantu. Bisik Bu Ningsih dengan tatapan iri. Makanya, Bu, kita harus hati-hati sama yang namanya orang baru. Kelihatannya aja alim, tapi hatinya busuk.
Timpal yang lainnya ikut menggerutu. Lah, itu mah kalian aja yang iri karena dulu Abizar pernah nolak anaknya, Bu Ningsih. Cibir Bu Ira dengan sinis. Raut wajah Bu Ningsih langsung berubah dan tak mengosipkan Safira lagi. Malam ini, akad nikah Safira berlangsung. Sedangkan resepsinya masih diadakan 1 minggu lagi karena banyak hal yang mesti dipersiapkan. Setelah akad nikah berlangsung, hanya diisi dengan mengobrol santai. Itu pun tak berlangsung lama karena Safira harus menidurkan kedua anaknya. Kasihan ya, Abizar, gak bisa malam pertama. Cibir Bu Dwi. Itulah resikonya nikah sama janda. Sahut yang lainnya. Salah sendiri pilih janda, padahal yang masih gadis ada banyak. Timpal Bu Ningsih, mode julidnya langsung aktif saat menemukan teman yang sefrekuensi. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya sudah menghadiri acara akad nikah Abizar dan Safira yang sederhana ini. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh untuk kalian. Kata Umi Aminah membagikan sebuah bingkisan kecil. Wah, Umi, gak usah repot-repot. Gak dibawain apa-apa juga. Kita udah senang kok bisa ikut menyaksikan pernikahan Abizar dan Safira. Sahut Butari langsung meraih bingkisan yang telah Umi siapkan. Halah, sok-sokan nolak, padahal aslinya ngarep. Sindir Bu Ningsih. Butari melotot. Bu Ningsih ini memang gak pernah bisa, gak berpikiran buruk tentang orang lain. Heran deh, punya hati kok kotor banget. Selalu iri sama orang lain. Sinis Butari melenggang pergi. Umi Aminah hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat para tetangganya yang beraneka ragam. Setelah para tamu berpamitan pulang semua, Abizar baru masuk ke dalam kamar. Dia hanya bisa menghela napas panjang melihat kamarnya tampak kosong seperti biasanya, karena Safira masih berada di kamar lain bersama Shanas dan Kenzo. Setelah berganti baju, Abizar keluar untuk melihat istri dan juga anak-anak sambungnya. Lagi-lagi Abizar hanya bisa menghela napas berat melihat istrinya sudah tidur lelap di samping Shanas. Sabar, Jang. Itulah resiko jika kamu menikah dengan janda. Waktumu akan terbagi dengan anaknya. Tutur Umi Aminah yang tiba-tiba berdiri di belakang Abizar. Abizar kaget, kemudian menoleh. Dia segera menutup pintu kamar Safira pelan-pelan agar tak membangunkan mereka yang ada di dalam. Kok Umi belum tidur? Tanya Abizar, mengalihkan pembahasan. Iya, Umi tadi mau mengecek Safira sama anak-anaknya dulu. Takutnya mereka tak bisa tidur. Tapi ternyata mereka sudah tertidur pulas. Jawab Umi tersenyum. Kamu sendiri belum tidur atau sedang menunggu Safira? Umi menatap putranya dengan tatapan menyelidik. Abizar menggeleng. Tidak, Umi. Aku juga hanya ingin mengecek mereka saja. Jawabnya dengan bibir tersenyum. Umi menangguk seolah percaya. Dia mengusap pundak putranya dengan lembut. Kamu yang sabar, ya, Jang. Nanti setelah acara resepsi, kamu boleh liburan dengan Safira, agar kalian bisa menghabiskan waktu berdua saja. Kata Umi pelan. Tak perlu, Umi. Kasihan anak-anak kalau harus dipisahkan dari mamanya. Sahut Abizar tak setuju. Tapi kamu juga butuh waktu berdua dengan Safira. Nanti jika dikasih pengertian, Shanas dan Kenzo pasti mengerti dan mereka takkan keberatan jika mamanya diajak liburan denganmu. Pokoknya, kamu tenang saja. Biar nanti Umi dan Abi yang menjaga Shanas dan Kenzo. Kamu fokus pada Safira saja, agar hubungan kalian berdua semakin dekat. Ujar Umi. Abizar menangguk, tanda mengerti. Ini sudah malam. Sebaiknya kamu cepat tidur juga. Umi turun ke bawah dulu, ya. Assalamualaikum. Pamitnya, beranjak pergi meninggalkan Abizar. Abizar menghela napas panjang, menatap punggung Uminya yang kian menjauh. Setelahnya dia berjalan masuk menuju kamarnya. Sayup-sayup terdengar azan berkumandang.
Safira pun mengerjapkan kedua matanya, kemudian beranjak bangun. Sudah jam berapa ini? Gumamnya melirik ke arah jam dinding. Astagfirullahaladzim! Safira terkejut saat melihat jam sudah menunjukkan jam 4:45 pagi. Ya Allah, maafkan aku, Kang. Aku tak sengaja ketiduran di kamar anak-anak. Safira merasa bersalah pada suaminya. Harusnya malam ini dia tidur di kamar Abizar, tapi karena kelelahan, dia tak sengaja ketiduran saat menemani Kenzuk dan Shanas tadi malam. Safira segera beranjak dari keluar untuk menuju kamar suaminya. Dia ingin meminta maaf atas kesalahannya di malam pertama. Di saat yang bersamaan, Abizar keluar dari kamar dengan pakaian rapi, sarung berwarna biru, koko berwarna putih, dan kopiah berwarna hitam. Kamu sudah bangun? Tanya Abizar dengan lembut. Sudah, Kang. Maaf, aku ketiduran di kamar anak-anak. Ucap Safira tertunduk, merasa bersalah. Abizar tersenyum. Tak apa, Teh. Tak perlu minta maaf. Aku juga tak akan melarangmu untuk tidur bersama anak-anak. Safira mendongak, menatap wajah laki-laki yang kini telah menjadi suaminya. Terima kasih, Kang. Ucap Safira tersipu malu. Jang, ayo berangkat. Panggil Abi dari bawah tangga. Iya, Abi. Sahut Abizar dengan cepat. Saya berangkat dulu ya, Teh. Sudah ditunggu Abi di bawah. Pamit Abizar. Hati-hati, Kang. Sahut Safira, mengangguk. Abizar mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Safira. Jantung Safira berdesir saat tangan kiri Abizar membelai kepalanya yang tertutup jilbab. Assalamualaikum. Abizar melangkah pergi, meninggalkan istrinya. Waalaikumsalam. Jawab Safira lirih. Setelah Abizar tak terlihat, Safira memegangi dadanya. Ya Allah, kenapa aku gugup? Apa ini yang dinamakan puber kedua? Gumamnya, tersipu malu. Dari kejauhan terdengar iqomah dikumandangkan. Safira bergegas masuk kamar anak-anaknya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia pergi ke dapur untuk membantu Umi menyiapkan sarapan. Bagaimana tidur kamu, Ra? Nyenyak? Tanya Umi Aminah, mencoba mengusir keheningan. Alhamdulillah Umi, tidurku nyenyak. Jawab Safira mengangguk. Tapi maaf, semalam aku ketiduran di kamar anak-anak. Aku jadi merasa bersalah sama Kang Wujang. Harusnya aku menemani dia tidur di kamarnya. Lanjutnya tertunduk sedih. Umi Aminah tersenyum, kemudian mengusap tangan Safira dengan lembut. Tak perlu merasa bersalah. Shanas dan Kenzo masih butuh kamu. Jadi wajar jika kadang kamu masih tidur di kamar mereka. Tapi meskipun begitu, kamu tetap harus membagi waktu untuk Abizar juga. Bagaimanapun, dia sudah menjadi suamimu sekarang. Dan kamu wajib melayaninya dan menemaninya tidur. Tutur Umi menasehati dengan nada yang lembut, berharap Safira mau mengerti. Safira menangguk. Iya, Umi. Aku akan berusaha untuk membagi waktuku. Umi yakin kamu pasti bisa. Ra, tak perlu terburu-buru. Anak-anak butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ucap Umi tersenyum. Safira mengusap senyum tipisnya sembari membuatkan teh untuk Abi Hasan, Abizar, dan juga Ilham. Masya Allah, pengantin baru. Auranya cerah banget. Goda Is yang baru saja masuk ke ruang dapur. Safira hanya tersenyum saja, menanggapi ledekan kakak iparnya. Teteh mau aku buatkan susu? Tanyanya dengan lembut. Is menggeleng dan berjalan menuju kulkas. Nggak usah, Ra, aku mau ambil bulu aja. Perutku lapar. Kalau lapar ya makan dong. Umi sudah panaskan lauk sisa semalam. Timpal Umi Aminah. Atau mau masakan sesuatu? Kamu pengen makan apa? Teh?
Nanti saja, Umi. Aku masih malas mau makan nasi. Tolak Is berjalan menuju kursi sembari membawa sepiring kue. Ayo Sinis, Ra, temannya aku ngemil dulu. Panggilnya menepuk kursi kosong yang ada di sampingnya. Ya teh, sebentar. Sahut Safira melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai membuat teh, Safira lalu menaruhnya ke meja. Dan ikut bergabung dengan Is. Bab ke-40. Meskipun semalam baru saja menikah, tapi pagi ini Abizar dan Safira sudah beraktivitas seperti biasa. Abizar tetap berangkat mengajar di kampus, sedangkan Safira mengantarkan kedua anaknya pergi sekolah. Namun, dia tak berangkat ke warung sembako karena Umi Aminah yang melarangnya. Ra, nanti aku nitip mochi ya, kata Is saat melihat Safira hendak menjemput kedua anaknya. Iya, teh. Mau berapa dan rasa apa? Sahut Safira, antusias. Kalau ada rasa stroberi sama coklat, tapi kalau nggak ada, ya terserah rasa apa aja. Kamu tahu kan di mana yang jualan cimol? Gara-gara lihat di HP, aku jadi ikutan kepengen. Ucap Is sambil mengusap perutnya yang besar. Iya, aku tahu kok, teh. Kebetulan di depan sekolah anak-anak ada yang jualan cimol. Rasanya juga lumayan enak. Soalnya, Shana sama Kenzo sering beli. Jawab Safira, tersenyum. Berapaan, Rah? Aku ambil uangnya dulu ya, kata Is. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Gak usah, teh. Pakai uangku saja dulu, sahut Safira dengan cepat. Dia sedang terburu-buru karena jam pulang sekolah anaknya sudah mepet. Ya sudah, kalau begitu. Nanti aku ganti, Ra. Maaf, udah ngerepotin, seru Is. Sama sekali nggak ngerepotin kok, teh. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Safira, menghidupkan mesin motornya. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ra. Nggak usah ngebut-ngebut, sahut Is, sedikit berteriak. Setelah beberapa menit, Safira sampai di depan sekolahan. Dia mengamati beberapa murid yang sudah pulang, dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. Mana ya Shana sama Kenzo? Kok tumben belum kelihatan? Gumam Safira turun dari motor. Dia berjalan memasuki area sekolah untuk mencari keberadaan kedua anaknya. Mama! Panggil Shanas dari kejauhan. Safira menengok, melihat sekitar untuk mencari keberadaan putrinya. Mama! Panggil Shanas lagi. Dia melambaikan tangan agar sang mama melihatnya. Safira tersenyum setelah berhasil menemukan putrinya. Bukan hanya Shanas saja, tapi di sana ada Kenzo dan juga Radit. Safira bergegas menghampiri kedua anaknya. Namun langkahnya terhenti saat melihat ada Rati mantan mertuanya ada di sana juga. Mama, kok tumben telah jemput kita? Tanya Kenzo, berjalan menghampiri Safira. Safira langsung tersadar dari lamunannya. Iya, tadi Mama beli mochi dulu di depan sana. Soalnya, yang biasa kalian beli itu sudah habis. Jawab Safira lembut. Wah, Mama beli mochi untuk kami, teriak Shanas, berlari mendekat. Iya, Mama beli buat kalian berdua, juga untuk Tante Is. Tante Is kan lagi hamil, dia ngidam pengen makan mochi juga. Jelas Safira, tersenyum. Ayo pulang, kasihan Tante Is sudah nungguin di rumah. Ajak Safira, menggandeng tangan kedua anaknya. Tunggu, seru Ratih, berjalan mendekat, diikuti oleh Radit di belakangnya. Sudahlah, Bu. Bisik Radit, berusaha menghentikan ibunya. Diam kamu! Sentak Ratih. Maaf, ada apa ya, Bu? Tanya Safira dengan sopan. Meskipun Ratih pernah melukai hatinya, namun Safira sudah memaafkan dan berusaha melupakannya.
Shanas bilang kalau mereka punya papa baru. Apa benar kamu sudah menikah lagi? Tanya Ratih dengan tatapan tajam. Safira melirik ke arah Shanas dan Kenzo, kemudian mengangguk. Iya, aku udah menikah lagi. Jawab Safira lirih. Plak. Radit, Shanas, dan Kenzo membulakan matanya dengan mulut ternganga. Melihat Ratih menampar pipi Safira dengan keras. Bahkan beberapa wali murid sampai menoleh ke arah mereka juga. Bu, kenapa ibu menampar Safira? Kau tegur Radit dengan suara tertahan. Dia segera menghampiri Safira yang tertunduk dengan tangan kanan memegangi pipinya. Ra, kamu baik-baik saja kan? Maaf ya, aku benar-benar nggak tahu kalau ibu akan menamparmu begini. Kata Radit, merasa bersalah. Safira menarik napas dalam-dalam, kemudian mendongak. Aku baik-baik saja kok. Bagiku, tamparan ini tak seberapa dibandingkan perbuatan kamu dulu. Ujarnya dengan sinis. Dasar perempuan gatal. Baru berpisah sebentar saja, kamu sudah mencari laki-laki lain. Seharusnya kamu fokus saja merawat anak-anakmu, bukannya malah cari suami lagi. Ucap Ratih marah. Siapa yang gatal, Bu? Aku atau Mas Radit? Sahut Safira dengan tatapan tajam. Apa ibu lupa kalau dia berselingkuh saat masih menjadi suami aku? Apa ibu lupa kalau ibu juga membantu Mas Radit untuk bersatu dengan Melani? Apa ibu lupa kalau Mas Radit sudah punya anak dengan wanita simpanannya? Apa ibu lupa kalau aku dan anak ibu sudah lama bercerai? Jadi jangan salahkan aku jika menikah lagi, tapi salahkan anak ibu. Safira menunjuk ke arah Radit. Nafasnya tersengal-sengal dengan wajah merah padam. Salahkan dia. Kenapa dia berselingkuh dariku? Lanjut Safira dengan suara tertahan. Jaga bicara kamu. Apa pantas bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Aku ini mertua kamu, Safira. Kamu harus menghormatiku. Apalagi ini lingkungan sekolah. Banyak anak-anak yang melihat. Seharusnya kamu bisa menjaga ucapanmu. Bagaimana jika nanti sikapmu itu ditiru oleh anak-anak? Teriak Ratih tak terima. Ibu bukan mertuaku lagi, tapi mantan mertua. Karena aku dan anak ibu sudah 1 tahun lebih bercerai. Dan aku berhak untuk hidup bahagia. Ucap Safira penuh penekanan. Dan harusnya ibu yang menjaga sikap. Ini lingkungan sekolah. Kenapa mancing keributan di sini? Sudahlah, Ra, tak usah tanggapi Mama. Dia sedang banyak masalah. Tolong maklumi dia. Ucap Radit dengan lembut. Maklumi? Gumam Safira tersenyum sinis. Aku takkan pernah memaklumi orang-orang yang sudah menyakiti aku dan juga anak-anak. Ingat Mas, kamu yang sudah menceraikan aku saat aku masih di penjara. Bahkan kamu juga yang sudah memisahkan aku dari Shanas dan Kenzo. Jadi aku mohon, jangan pernah datang di hadapan mereka lagi. Ini terakhir kalinya kamu bertemu dengan anak-anak. Mulai detik ini, kamu bukan lagi papa mereka. Kecam Safira dengan tatapan tajam. Tak bisa begitu, Ra, aku papa kandung mereka. Aku berhak untuk mereka. Kamu jangan egois. Egois kamu bilang, Mas? Kamu yang egois. Setelah kamu membuang Kenzo dan menyiksa Shanas, dengan santainya kamu tiba-tiba datang dan merengek untuk bertemu dengan mereka. Kamu yang egois, Mas. Kamu yang sudah membuang kami. Jadi sekarang, tak usah berbagai sebagai korban. Karena luka di hati aku dan anak-anak belum sembuh. Dan sekarang harus kalian tambah lagi. Teriak Safira marah. Shanas dan Kenzo segera berlari di samping Safira dan memeluk pinggang mamanya dengan erat. Seharusnya kamu sadar diri. Kenapa Kenzo tak mau main denganmu? Itu karena kamu sudah kelewatan, Mas. Kamu tak berhak disebut seorang papa. Sekarang, lebih baik kamu pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Aku dan anak-anak gak butuh kalian. Lebih baik kalian urusi saja anak dan selingkuhanmu itu.
kata Safira dengan rahang mengeras. Setelah mengatakan itu, Safira segera menggandeng kedua anaknya untuk pergi meninggalkan sekolahan. Beberapa wali murid berkumpul dan saling berbisik menatap kepergian Safira. "Kenapa kamu diam saja? Cepat kejar sana dan bujuk supaya dia mau rujuk lagi dengan kamu. Pokoknya kamu harus rujuk sama dia. Ibu nggak mau kamu jadikan tempat penitipan anak. Kalau kamu tak bisa rujuk dengan Safira, maka kamu urus sendiri Orol dan Ariel." Ketus Ratih membuang muka. Radit membuang nafas berat, kemudian berlari mengejar Safira. "Ra, tunggu sayang," panggilnya, berusaha mencekal pergelangan tangan Safira. "Lepas, Mas. Kita sudah tak ada hubungan apa-apa. Kamu tak berhak menyentuhku sembarangan." Ketus Safira menepis tangan Radit. "Ra, aku mohon maafkan Mama. Dia sudah tua. Dia sedang banyak pikiran. Tolong maafkanlah Mama sekali ini saja, Ra." Pinta Radit dengan tatapan memohon. "Ini semua salah kamu, Mas. Harusnya kamu diam saja. Tak usah beritahukan siapapun jika Shanas dan Kenzo sekolah di sini." "Iya, aku tahu aku salah, Ra. Tapi ibu benar-benar ingin bertemu dengan Shanas dan Kenzo. Bagaimanapun mereka adalah cucu ibu juga. Jadi dia berhak untuk bertemu dengan anak-anak kita," sahut Radit pelan. Safira membuang napas kasar, kemudian memerintahkan kedua anaknya untuk segera naik ke atas motor. Melihat anak dan mantan istrinya hendak pergi, Radit segera berdiri di depan motor Safira. "Minggir, Mas. Kami mau pulang," titah Safira dengan tatapan tajam. "Enggak, Ra, aku nggak akan pergi sebelum bicara sama kamu," jawab Radit menggeleng. "Gak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas. Hubungan kita sudah selesai sejak lama. Dan sekarang aku sudah menikah. Jangan sampai suamiku tahu jika kamu masih menggangguku." Ketus Safira memutar gas motornya. Dia tak peduli jika Radit akan tertabrak. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Safira tak nyaman sejak tadi dirinya menjadi pusat perhatian. Ini semua gara-gara ulah mantan suami dan mantan mertuanya. Tiba-tiba muncul dan mengacaukan kehidupan Safira lagi. Safira melajukan motornya dengan kecepatan cukup tinggi, meninggalkan Radit yang masih terdiam di sana. "Maaf, Ra, aku benar-benar menyesal sudah menyakiti kalian," bisik Radit dalam hati. Radit merasa sangat sedih dan kecewa. Dia tahu bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah saat dia meninggalkan Safira. Sekarang, dia harus membayar semua perbuatannya. "Aku akan berusaha untuk mendapatkanmu kembali, Ra. Aku akan buat keluarga kita berkumpul dan bahagia seperti dulu lagi," gumam Radit dengan tekad yang kuat. Bab ke-41. "Itu pipi kamu kenapa, Ra? Kok merah?" tanya Is, begitu Safira turun dari motor. "Tadi ditampar sama nenek, Tante," jawab Shanas, mendahului mamanya. "Nenek? Nenek siapa, Ra?" tanya Is, melihat Shanas sebentar, kemudian menatap ke arah Safira lagi. Safira menggeleng, kemudian duduk di kursi yang ada di teras. "Ini teh, mochinya. Bukan di tempat langganan anak-anak, tapi semoga saja rasanya enak," kata Safira, mengalihkan obrolan. "Tiada apa-apa. Makasih ya, Ra," ucap Is, ikut duduk di hadapan Safira. "Itu pipi kamu kenapa, Ra? Siapa yang udah nampar kamu?" tanya Is, penasaran. "Bukan ditampar kok, Teh. Cuma digigit nyamuk aja," jawab Safira, berbohong. "Kamu nggak bisa bohong, Ra. Jelas-jelas Shanas tadi bilang kalau kamu ditampar sama nenek. Nenek siapa yang berani nampar kamu, Ra? Sini bilang sama aku biar aku marahi dia," desak Is dengan geram. Safira menghela napas panjang. "Mantan mertua aku, Teh. Ibu dari Mas Radit,"
Ucap Safira lirih. Kamu bertemu di mana? Dan kenapa dia tiba-tiba menampar kamu? Tanya Is, penasaran. Dia datang ke sekolahan, Teh. Karena belum lama ini, aku tak sengaja bertemu dengan Mas Radit saat pulang menjemput anak-anak. Sejak kejadian itu, Mas Radit jadi sering datang ke sekolahan dan bermain dengan Sanas dan Kenzo. Awalnya aku keberatan, tapi melihat Shanas yang begitu gembira bermain dengan papanya, aku tak ingin egois dan membiarkan mereka bermain bersama. Safira menjeda ucapannya sebentar untuk menekan perasaannya. Tapi aku tak menyangka Mas Radit akan memberitahu ibunya jika aku dan anak-anak ada di sini. Dan tadi saat aku mengajak Shanas dan Kenzo pulang, tiba-tiba Bu Rati menghampiriku. Lalu? Tanya Is, tak sabaran. Dia marah karena aku sudah menikah lagi. Dia mengataiku wanita gatal yang tak betah sendiri. Jawab Safira, tertunduk sedih. Dasar tak tahu malu. Padahal anaknya yang berselingkuh dan menceraikan kamu. Kenapa dia tak terima saat kamu sudah menikah lagi? Geram Is, emosi. Safira mengusap punggung tangan Is dengan lembut. Sudahlah, Teh. Tak usah dibahas lagi. Teteh sedang hamil, tak baik membicarakan orang, apalagi membenci terlalu berlebihan. Ujarnya menasehati. Astagfirullahaladzim. Is menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya. Maaf ya, sayang. Umi tadi diterbawa emosi, sampai tak ingat jika sedang mengandung kamu. Gumam Is, mengusap perutnya. Tante, mochinya enak loh. Tante mau nggak? Sanas berjalan mendekat dengan tangan membawa kantong plastik yang berisi mochi. Is tersenyum. Yang mau dong. Kan ini tadi tante yang nitip. Ucapnya tersenyum. Tapi aku minta ya, tante. Aku juga suka. Kata Sanas dengan mata berbinar. Iya dong. Ini kan ada banyak, bisa kita makan bareng-bareng. Jawab Is dengan ramah. Kenzo mau? Tanyanya, menoleh pada anak sulung Safira. Nanti aja, tante. Aku mau ganti baju dulu. Jawab Kenzo, melangkah masuk. Kemarin sore, sebelum akad nikah berlangsung, Safira dan kedua anaknya sudah diboyong ke rumah Umi lagi. Dan mereka ikut tinggal di sana. Sanas, gak ganti baju dulu. Nanti bajunya kotor loh, kena coklat. Kata Safira dengan lembut. Nanti aja, Ma, besok kan bajunya ganti yang warna merah, bukan yang ini. Jawab Sahnas dengan pintar. Safira tersenyum, gemas dengan putrinya yang pintar mencari jawaban. Ya sudah, kalau begitu Mama ke dalam dulu ya. Mau bantu kakak mau ganti baju. Pamitnya, melangkah masuk. Kakak mau pakai yang mana? Tanya Safira setelah tiba di kamar anak-anaknya. Kenzo menoleh. Dia sedikit terkejut karena mamanya tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku udah ambil baju kok, Ma. Jawab Kenzo menunjuk baju yang ada di atas ranjang. Safira tersenyum. Kalau begitu, Mama bantu lepas kancing bajunya ya. Safira berjongkok dan membantu melepaskan kancing seragam Kenzo. Kenzo mengarahkan tangannya pada wajah Safira. Sakit ya, Ma? Tanyanya, memegang pipi Safira yang memerah. Safira menggeleng dan menatap putranya dengan tatapan hangat. Enggak kok, sayang. Jawabnya dengan bibir tersenyum. Tapi ini merah, Ma, pasti sakit sekali kan? Sahut Kenzo tak percaya. Safira tersenyum tipis dan mengusap kepala putranya, penuh kasih sayang. Nggak apa-apa kok, Nak. Nanti juga sembuh sendiri. Nenek itu memang jahat ya, Ma. Aku juga dulu sering dipukul. Kata Kenzo dengan mata berkaca-kaca. Kenzo dipukul sama nenek? Kapan? Tanya Safira, khawatir.
dulu, saat Mama dibawa Pak Polisi, aku sering dipukulin sama nenek dan Tante Melani. Aduh, Kenzo. Kenzo nggak bilang sama Papa kalau mereka mukulin kamu? Apa Shanas dipukulin juga? Kenzo menggeleng. Papa tahu aku dipukul, tapi cuma diem aja. Cuma Shanas yang Papa belah. Jadi dia nggak pernah dipukulin sama nenek. Jawab Kenzo.